Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di mana saja Anda berada. Selamat berjumpa dengan kami dalam retret mengatasi kelemahan pada sore hari ini. Dan sebelum kita memulai sesi pembukaan kita pada sore hari ini, mari kita memuji dan memuliakan Tuhan atas kasih-Nya yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Bersama kita nyanyikan, kami berkumpul memuji-Mu. Berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Kami berkumpul memuji-Mu, menyembah-Mu yang kudus. Pujilah Bapa, pujilah Putra, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Putra, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Putra, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Pujilah Bapa, pujilah Putra, puji Roh Kudus, ketiga yang esa. Haleluya, 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 haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan-Nya dalam hidup kita. Maka mari pada saat ini kita semakin mengangkat hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus. Serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju
Kudus gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah pada saat ini kita heningkan hati, pikiran kita. Kita mau menyadari akan kehadiran Roh Kudus yang selalu menyertai kita dalam perjalanan hidup kita. Bersama kita nyanyikan Roh Kudus. Penuhi hatiku, Roh Kudus jamaah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Dicurahkan sekarang. Ku rindu kuasa Roh Kudus penuhiku. Curahkanlah sekarang. Ku rindu karya-Mu Kudus nyata di dalamku. Roh Kudus penuhi hatiku. Roh Kudus jamalah hatiku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu. Roh Kudus jagai hidupku. Roh Kudus terapi hidupku. Engkau kekuatan dalam jiwaku. Ku mau jalan dengan kuasa-Mu.
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Roh Kudus, Roh cinta Bapa dan Putra, kami sungguh bersyukur karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Pada saat ini kami mohon kepadamu, jamalah, penuhilah dan curahkanlah kuasa-Mu dalam diri kami, terutama dalam pengarahan yang akan kami dengarkan pada saat ini, sehingga kami bisa mengerti, memahami ataupun mempraktikkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Apa yang Engkau sampaikan kepada kami melalui Romo Atan dalam sesi pembukaan ini. Dan kami juga mohon kuasa-Mu, urapilah dan curahkanlah segala rahmat yang diperlukan oleh Romo Atan, sehingga apa yang beliau sampaikan kepada kami bisa kami mengerti. Ya Allah Roh Kudus, kami mau menyerahkan waktu dan tempat ini ke dalam tangan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat berjumpa lagi dalam acara retret kita. Dan tema retret kita pada kesempatan ini adalah mengatasi kelemahan. Saya yakin kita semua sadar bahwa sebagai manusia kita memiliki kelemahan. Dan tentunya kita juga berharap agar kita dimampukan untuk mengatasi kelemahan. Oleh karena itu, baiklah kita mungkin menyadari dengan baik pertanyaan pertama ini. Mengapa kita harus mengikuti retret ini? Atau mengapa kita harus mengikuti retret mengatasi kelemahan? Nah, untuk memahami hal ini dengan baik, maka mari kita kembali ke kisah penciptaan dalam kitab suci. Dalam kitab Kejadian, di sana dikisahkan bagaimana Allah menciptakan manusia menurut citranya atau sesuai dengan gambar dan rupanya. Dan itu kita bisa temukan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Di sana kata menciptakan itu berarti bahwa Allah membentuk kita yang diciptakannya. Itu berarti dalam penciptaan manusia dan seluruh alam ciptaan tentunya, Allah campur tangan dalam menciptakannya dan juga dalam kehidupan manusia selanjutnya. Nah, itu kita bisa temukan dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26. Nah, tentu pertanyaan berikutnya, setelah Allah menciptakan manusia, apakah dia menganggur? Apakah dia berhenti? Tidak, para saudara. Allah tidak menciptakan manusia lalu dia menganggur. Tetapi Allah terus menjaga dan mendukung ciptaannya. Dan menarik bahwa kita manusia adalah puncak ciptaannya atau mahkota dari piramida penciptaan itu. Nah, hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa manusia memiliki keintiman yang istimewa dengan Allah. Karena dia adalah mahkota atau puncak dari penciptaan itu. Nah, kemudian selain itu, manusia juga sebetulnya menjadi wakil dari Allah di tengah-tengah dunia. Karena dengan kata gambar Allah dalam kisah penciptaan itu tadi dalam kitab Kejadian ada kata gambar Allah di sana mengisyaratkan bahwa manusia itu adalah menjadi wakilnya di tengah-tengah dunia ini. Memang penguasa sesungguhnya dari dunia ini adalah Allah sendiri. Tetapi ketika Allah menciptakan manusia, Dia menentukan manusia menjadi wakilnya di tengah-tengah dunia ini. Nah, sehingga manusia itu memiliki kemiripan dengan Dia, gitu ya. Kemiripan dengan Allah merupakan panggilan kita. Dan tentunya karena kita ini adalah memiliki kemiripan dengan Allah, maka kita
harus mengikuti jejak Allah dalam tindakan kita, yakni menyempurnakan segala ciptaan yang lain tadi. Karena kita adalah mahkotanya, kita adalah wakilnya, dan kita juga ditugaskan untuk menyempurnakan ciptaan yang lain. Nah, kita kembali kepada manusia sebagai mahkota dari penciptaan itu tadi, gitu ya. Bahwa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu sungguh sangat sempurna para saudara. Gitu ya. Dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 31 di sana dilukiskan bagaimana Allah menciptakan manusia yang pertama dalam keadaan yang sempurna. Dan di sana dikatakan Allah melihatnya sungguh amat baik. Itu berarti bahwa manusia yang diciptakan pertama kali itu adalah dalam keadaan yang sempurna. Karena dia sungguh amat baik. Dan selain itu, manusia yang tadi diciptakan dengan sempurna itu yang sungguh amat baik itu memiliki kerinduan, memiliki hati, pikiran, akal budi, dan semuanya itu tunduk kepada Allah. Nah, itu istimewanya. Jadi manusia pertama yang sempurna itu tadi seluruh kerinduannya, seluruh hatinya, seluruh pikirannya, seluruh akal budinya, semuanya tunduk kepada Allah. Nah, karena dia tunduk kepada Allah para saudara, maka nafsunya juga tunduk kepada akal budinya, tunduk kepada kehendaknya, semuanya tunduk kepada Allah. Jadi seluruh nafsu dari manusia pertama itu tunduk kepada akal budinya dan semuanya tunduk kepada Allah. Namun di sisi lain bahwa manusia juga dianugerahi namanya kebebasan. Gitu ya. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 17 diperlihatkan bahwa keakraban hubungan manusia dengan Allah disertainya dengan adanya peraturan yang paling mendasar yang harus diikuti oleh manusia. Manusia diminta Allah untuk mengikuti perintah Allah dalam menentukan apa yang baik dan apa yang jahat. Nah, dan itu berarti para saudara, kebebasan manusia dihargai. Tetapi di sisi lain, pelaksanaan kebebasan itu harus mengenal batas yang ditetapkan Allah. Di satu sisi Allah memberikan rahmat yang istimewa kepada manusia, kebebasan. Tetapi di sisi lain, pelaksanaan kebebasan itu harus mengenal batas yang ditetapkan Allah. Dan itu kita bisa temukan dalam kitab Kejadian bab 2 itu tadi. Nah, tetapi karena manusia yang sempurna itu tadi diberi rahmat kebebasan oleh Allah, maka dia mengalami namanya sebuah harmoni atau sebuah keharmonisan antara dirinya dengan Allah. Dan bahkan manusia yang sempurna tadi, manusia pertama. Ini konteksnya kita adalah manusia pertama para saudara. Bahwa dia mengalami keharmonisan dalam dirinya, baik antara roh, jiwa dan badannya itu mengalami keharmonisan. Itu adalah gambaran singkat tentang manusia pertama yang diciptakan Allah yang dikisahkan dalam kitab Kejadian. Karena dia memiliki keharmonisan dalam dirinya, maka semuanya diharapkan untuk mencintai dan melayani Allah. Dan manusia juga tergantung pada Allah karena dia berasal dari Allah. Dan manusia yang sama, manusia yang pertama yang sempurna itu tadi disatukan Allah dalam sejarah keselamatan yang berpuncak pada Yesus. Nah, itu manusia pertama. Berada dalam sebuah kesempurnaan, berada dalam sebuah keharmonisan dalam relasinya dengan Allah. Nah, tentu kita sekarang bertanya, kapan keharmonisan itu hilang? Gitu ya. Kalau dikatakan tadi manusia pertama itu mengalami keharmonisan, dia bisa berdamai dengan Allah, berdamai dengan dirinya, berdamai dengan sesamanya. Kapan keharmonisan itu hilang dalam sejarah hidup manusia? Nah, para saudara yang terkasih, ketika manusia yang pada mulanya diciptakan baik adanya dan secitra dengan Allah
jatuh ke dalam dosa asal, maka pada saat itulah keharmonisan itu menjadi rusak dan kacau. Dan ini sangat disayangkan para saudara ya, bahwa manusia yang tadi pada awal mulanya diciptakan dengan sempurna dan memiliki keharmonisan dalam relasinya dengan Allah, dengan sesama dan dirinya, sekarang mengalami kekacauan ketika dia jatuh dalam dosa. Nah, manusia tadi yang memiliki kehendak bebas itu dia dengan pilihan kehendak bebasnya itu dia melawan kehendak Allah. Dia menolak ketergantungannya pada Allah untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Padahal tadi Allah memberikan kebebasan kepada dia, tetapi Allah juga menentukan batas-batas yang harus dimiliki. Tetapi pada saat dia jatuh dalam dosa, dia memilih untuk melawan kehendak Allah, menolak ketergantungannya pada Allah untuk menentukan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, itu bisa kita temukan dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 6. Nah, ketika manusia jatuh dalam dosa ini, maka sekarang bukan Allah lagi yang menjadi tolak ukurnya, tetapi dirinya sendiri. Mereka menjadikan dirinya sebagai tolak ukur untuk segalanya dan menjadi otonom. Nah, dan dosa Adam yang kita kenal, dosa Adam dan dosa Hawa menyebabkan ciptaan yang baik tadi adanya itu menjadi rusak. Keadaan rusak inilah yang diwariskan secara turun-temurun. Dan dosa asal ini merupakan sebuah keadaan di mana kodrat kemanusiaan kita rusak. Dan bukan perbuatan kita, tetapi kodrat kita sekarang menjadi rusak. Nah, bagaimana dengan dosa pribadi selanjutnya? Nah, kekacauan yang ditimbulkan tadi karena dosa asal itu lagi akhirnya diperparah atau diperbesar dengan kejatuhan manusia dalam dosa-dosa pribadinya. Akibat dosa asal dan dosa pribadinya, manusia bergolak dan tenggelam dalam namanya situasi dosa. Ya. Dan karena kesalahan manusia dalam menggunakan kebebasannya yang menjadikan dirinya sebagai tolak ukur dalam menentukan apa yang baik dan yang jahat. Dan itu berarti para saudara, dia memisahkan diri dari Allah. Inilah hakikat dosa. Ketika orang memisahkan diri dari Allah, itulah hakikat dosa. Nah, tentunya pertanyaan kita selanjutnya, manusia yang tadi pada awalnya sempurna, kodratnya sempurna, kemudian jatuh dalam dosa, kemudian diperparah lagi dengan dosa pribadi, apakah kodratnya rusak total? Tidak, para saudara. Ya, ketika manusia jatuh dalam dosa, kebebasannya tidak hilang dan kodratnya tidak rusak total. Dia tetap memiliki kebebasan dan kodratnya juga tidak rusak total. Hanya memang sekarang kebebasannya sudah terkontaminasi, maka untuk pemulihan dibutuhkan iman dan perbuatan. Ya, manusia dengan kebebasannya diberi peran juga untuk pemulihan ini. Hal itu berarti peran manusia diperhitungkan. Ketika tadi manusia sudah jatuh dalam dosa, kodratnya sudah menjadi terluka, menjadi kacau gitu ya. Dan sekarang dia membutuhkan pemulihan. Nah, untuk pemulihan itu dibutuhkan iman dan perbuatan. Nah, apa yang harus dilakukan kalau memang kodrat manusia kita itu rusak? Kan apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama para saudara yang kita lakukan adalah pembaptisan. Kenapa pembaptisan itu mutlak perlu? Karena ketika kita dibaptis, maka dosa asal itu tadi sudah dihapuskan. Ya, dosa asal tadi ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, mereka jatuh dalam dosa asal dan kemudian itu kemudian diteruskan dalam kodrat manusia, maka sekarang langkah yang harus dilakukan agar hal itu dipulihkan, maka perlu namanya pembaptisan. Dan ketika dibaptis, maka dosa asal itu dihapuskan. Dan yang tertinggal adalah kecenderungan untuk berdosa. Nah, ini adalah akibat dari dosa asal. Ketika kita dibaptis,
Dosa asalnya dihapus, tapi kecenderungannya masih ada. Oleh karena itu para saudara, manusia seumur hidupnya mengalami suatu perjuangan rohani mengatasi dosa-dosanya. Itu makanya tadi saya katakan bahwa kita sebagai manusia sadar bahwa kita punya kelemahan. Dan perjuangan kita mengatasi kelemahan itu adalah seumur hidup. Kenapa seumur hidup? Benar bahwa dalam rahmat pembaptisan dosa asal sudah dihapus. Tetapi kecenderungan untuk berdosa masih tetap tinggal pada setiap manusia. Nah, itu makanya kita selalu berjuang untuk mengatasi dosa dalam perjalanan hidup kita. Nah, kemudian langkah kedua yang dapat kita lakukan agar pemulihan itu terjadi adalah mengikuti retret ini. Mengikuti retret mengatasi kelemahan. Nah, makanya tadi saya katakan mengapa kita harus mengikuti retret mengatasi kelemahan. Itu alasannya. Gitu ya. Minimal kita punya gambaran bahwa ternyata dalam perjalanan hidup manusia itu seperti itu. Bahwa dalam diri kita ada kecenderungan untuk berdosa. Maka kita membutuhkan rahmat pembaptisan. Dan yang kedua adalah kita membutuhkan retret ini. Karena apa para saudara? Karena dalam retret ini kita diajak untuk melihat kecenderungan yang ada dalam diri kita yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Itu yang akan kita lihat dalam retret ini. Kita akan melihat kecenderungan apa yang dominan dalam diri kita masing-masing yang membuat kita jatuh dalam dosa. Yang membuat kita tidak harmonis lagi dalam relasi kita dengan Allah. Membuat kita tidak harmonis lagi dalam relasi kita dengan sesama. Yang membuat kita tidak harmonis lagi dalam relasi dengan diri kita sendiri. Nah, dalam retret ini kita akan dibantu untuk melihat kecenderungan-kecenderungan apa yang membuat hidup saya ini tidak harmonis dengan Allah, sesama, dan dengan diri kita sendiri. Nah, saya kira kalau kita bisa memahami ini dengan baik, maka retret ini sangat berguna bagi kita. Ya, retret ini sangat berguna bagi kita untuk sedikit melihat diri kita sendiri, untuk sedikit berefleksi. Kira-kira kecenderungan mana yang dominan dalam diri saya. Nah, kecenderungan apa saja yang akan dibahas dalam retret ini? Yang pertama adalah kecenderungan cinta diri. Dan ini akan saya jelaskan di sesi pertama ini juga. Ya, di sesi pertama ini pembukaan sekaligus sesi cinta diri atau egoisme atau diri menjadi pusat. Gitu ya. Itu kecenderungan pertama yang akan kita lihat. Nah, tentunya harapannya ini menjadi bahan permenungan kita. Dominankah cinta diri itu dalam diri saya? Nanti kita akan dibantu untuk berefleksi apakah ini dalam diri saya itu kecenderungan untuk cinta diri itu sangat dominan atau tidak. Karena para saudara, kita semua punya kecenderungan ke arah sana. Gitu ya. Karena itu tadi, karena jatuh dalam dosa asal, kemudian dosa asalnya dihapus, tapi yang tertinggal adalah kecenderungan untuk berdosa. Kemudian kecenderungan kedua yang akan dibahas adalah kesombongan. Gitu ya, kesombongan, yaitu sebuah hawa nafsu untuk menonjol secara tidak teratur. Jadi orang yang sombong itu adalah orang yang ingin menonjol secara tidak teratur dan tak terkendali. Untuk mencari kehormatan, mencari pujian atau kemuliaan bagi dirinya sendiri. Nanti akan dijelaskan dalam sesi berikutnya. Gitu ya, berkaitan dengan kecenderungan yang kedua ini. Kemudian kita akan melihat kecenderungan yang ketiga adalah iri hati. Gitu ya, iri hati. Nah, itu sebuah kesedihan akan sesuatu hal yang lebih baik yang dimiliki oleh orang lain. Sederhananya begitu para saudara. Jadi orang yang iri hati itu adalah orang yang sedih akan sesuatu hal yang sebetulnya dimiliki oleh orang lain. Dan dia merasa bahwa dia tidak memilikinya dan dia merasa bersedih. Gitu ya. Dan akhirnya seolah-olah itu menggelapkan dan mengecilkan milik kita sendiri. Nanti juga hal ini juga akan dijelaskan panjang lebar dalam sesi yang ada dalam retret ini. Kemudian yang keempat, gelojoh, itu ya, atau rakus, atau tamak, itu ya.
Kemudian keinginan tidak teratur untuk memperoleh barang duniawi atau hal-hal rohani secara berlebihan. Dan kemudian yang berikut adalah kemalasan. Dan berikutnya adalah kemarahan. Dan yang berikutnya lagi adalah percabulan. Nah, itulah para saudara kecenderungan-kecenderungan yang akan dibahas dalam retret ini. Gitu ya. Kecenderungan-kecenderungan yang akan dibahas dalam retret ini sebagai bahan untuk kita untuk membantu kita dalam berefleksi. Gitu ya. Tentu kita bertanya, mengapa kecenderungan-kecenderungan ini yang dibahas? Mungkin masih banyak ada kecenderungan-kecenderungan lain. Gitu ya. Para saudara, Santo Gregorius Agung menyebutkan bahwa kecenderungan-kecenderungan yang sudah disebutkan di atas tadi itu sebagai 7 dosa pokok atau 7 akar dosa. Gitu ya. Jadi 7 akar dosa, maka dalam konteks itulah maka kecenderungan-kecenderungan itu dibahas. Dan dosa yang lain tentunya beranak pinak dari ke-7 dosa ini. Gitu ya. Kalau orang dominan dalam ke-7 dosa kecenderungan ini, maka tentunya dengan sendirinya dosa-dosa yang lain akan bermunculan. Gitu ya, dosa-dosa yang lain. Dan berkaitan dengan kecenderungan itu, kami biasanya menyebutnya di sini sebut bong kibul gelimama. Ini hanya semacam alat bantu untuk memudahkan kita untuk mengingatnya. Bong kibul gelimama, arti sombong, kikir, cabul, gelojo atau rakus, iri hati, malas dan marah. Gitu ya. Ini untuk memudahkan untuk mengingatnya. Jadi bong kibul. Jadi kita lebih mudah bong kibul gelimama, gitu ya. Bong kibul gelimama. Nah, berawal dari dosa pokok ini, manusia secara perlahan-lahan jatuh dalam dosa maut. Gitu ya. Jadi jangan menganggap enteng para saudara. Ketika orang memiliki kecenderungan yang besar untuk melakukan dosa, 7 dosa itu, maka perlahan-lahan dia jatuh dalam dosa maut. Artinya apa? Dosa maut itu apa? Dia meninggalkan iman, putus asa, bunuh diri, atau membunuh orang lain, atau bahkan menyangkal Allah secara definitif. Gitu ya. Berangkat dari 7 dosa ini, maka orang akan bisa jatuh dalam dosa maut. Itu meninggalkan imannya, dia bisa putus asa, dia bisa bunuh diri, bisa membunuh orang lain, atau dia menolak Allah secara definitif. Nah, maka sekarang tugas saya berikutnya adalah setelah membantu para saudara di pengantar ini untuk melihat mengapa kita harus mengikuti retret ini. Gitu kan? Di sesi pembukaan kan saya membantu para saudara untuk melihat mengapa kita harus mengikuti retret ini. Sekarang tugas saya selanjutnya adalah untuk melihat kecenderungan yang pertama. Itu ya. Kecenderungan yang pertama, cinta diri. Gitu ya. Mari kita lihat perlahan-lahan berkaitan dengan kecenderungan yang pertama ini. Dan berkaitan dengan cinta diri para saudara merupakan salah satu bagian dari perjuangan terberat manusia, gitu ya. Karena apa perjuangan terberat manusia? Karena berkaitan dengan hal ini dia tidak melawan dunia atau setan, melainkan melawan dirinya sendiri, gitu ya. Melawan cinta diri dalam arti egoisme. Nah, dunia dan setan tidak berkuasa kalau cinta diri dalam arti egoisme ini hilang, gitu ya. Dunia dan setan dapat masuk kalau cinta diri dalam arti egoisme itu aktif dalam diri kita. Jadi hati-hati juga kalau kita memiliki kecenderungan yang dominan dengan cinta diri, maka setan pun, godaan setan pun akan mudah masuk dalam diri kita. Oleh karena itu kita harus serius menghilangkannya kalau kita sungguh-sungguh mau mengenal Allah dan mengalami kasih-Nya. Jadi cinta diri juga harus perlu dilihat dengan baik supaya itu tidak bisa membawa kita kepada dosa yang maut yang seperti yang saya katakan tadi. Nah, Santo Agustinus mengatakan begini, bahwa cinta diri yang membangun kota Babylon, pusat segala kebejatan, kota duniawi, sampai pada meremehkan Allah.
Nah, itu berarti cinta diri itu bertentangan dengan cinta akan Allah. Sementara cinta Allah yang membangun kota surgawi sampai pada meremehkan diri sendiri. Jadi cinta diri itu bisa berdampak bahwa cinta diri yang berlebihan tentunya para saudara, yang tidak teratur, seperti yang saya katakan tadi, cinta diri yang tidak teratur itu bisa bertentangan dengan cinta akan Allah. Nah, apa penyebabnya? Lagi-lagi seperti dalam pembukaan tadi saya katakan, dosa asal menyebabkan manusia punya kecenderungan untuk tenggelam dalam namanya cinta diri. Gitu ya. Cinta diri membuat manusia mendahulukan dirinya sendiri, dan dengan demikian dia mengabaikan Allah. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi kita. Kalau kita memiliki cinta diri yang tidak teratur, itu akhirnya membuat kita mendahulukan diri kita sendiri, dan dengan demikian kita juga akhirnya mengabaikan Allah tentunya di pihak lain. Nah, bagaimana dengan cinta diri yang teratur? Ya, dalam Injil Tuhan juga memerintahkan kepada kita untuk mencintai sesama seperti dirimu sendiri, ya kan? Itu yang terjadi, ya. Bahwa Tuhan juga memerintahkan kepada kita, cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi mencintai diri seperti apa? Gitu ya. Tentunya dalam arti para saudara, mencintai diri secara sehat, bukan mencintai diri secara tidak teratur. Ya, mencintai diri secara sehat dalam arti menyadari bahwa dia dicintai Allah dan berharga di hadapan Allah. Artinya begini, ketika kita diperintahkan untuk mencintai sesama, dalam diri kita harus punya kesadaran bahwa orang itu dicintai oleh Allah. Dan dia juga berharga di hadapan Allah. Nah, ini adalah syarat utama untuk mencintai sesama. Ya, jadi syarat utama untuk mencintai sesama adalah ketika kita punya kesadaran bahwa dia dicintai oleh Allah dan dia berharga di hadapan Allah. Nah, itu menjadi syarat utama untuk mencintai sama. Nah, sekarang itu tadi cinta yang teratur, ya, cinta yang benar, cinta yang berkenan di hadapan Allah. Nah, bagaimana dengan cinta diri yang tidak teratur? Nah, Santo Basilius mengatakan begini, cinta diri yang tidak teratur adalah cinta untuk selalu memenuhi kepentingan diri sendiri. Gitu ya. Kemudian Santo Bernardus, itu cinta diri dalam arti kehendak sendiri adalah kehendak yang tidak sama dengan kehendak Allah dan sesama. Kehendak sendiri itu tidak untuk kemuliaan Allah, tidak untuk kebaikan sesama, tetapi hanya untuk kebaikan sendiri. Dalam arti begini para saudara, kita memang memiliki cinta, tetapi selalu berpusat pada diri sendiri. Kita selalu mengusahakan kebaikan, tetapi tujuannya adalah untuk saya, dan untuk saya. Dalam konteks itulah maka itu menjadi cinta yang tidak teratur. Padahal ingat bahwa kita juga diminta oleh Tuhan untuk mencintai sesama. Nanti konkretnya bagaimana kita akan lihat. Ada contoh konkret yang memperlihatkan bagaimana cinta yang tidak teratur itu. Nah, Santo Bernardus juga lebih lanjut mengatakan bahwa bukan supaya berkenan kepada Allah atau menguntungkan orang lain, tetapi untuk mencari kesenangan sendiri. Jadi orang yang memiliki cinta diri yang tidak teratur itu tadi, dia melakukan segala sesuatu bukan untuk berkenan kepada Allah, tetapi lebih-lebih kepada untuk mencari kesenangannya sendiri, mencari kepuasannya sendiri. Dan ini adalah akar dari segala kejahatan. Gitu ya. Ini adalah akar dari segala kejahatan. Nah, oleh karena itu para saudara, kalau ini menjadi akar dari segala kejahatan, maka hendaknya itu dikikis habis. Gitu ya. Cinta diri yang tidak teratur itu tadi hendaknya dikikis habis. Nah, sehingga dia katakan, hentikan cinta diri, maka neraka pun akan lenyap dan surga akan datang.
Itu ya, itu yang dikatakan oleh Santo Bernardus. Jadi hentikan cinta diri yang tidak teratur itu tadi, dan maka neraka pun akan lenyap dan surga akan datang. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan melihat contoh konkret bagaimana orang yang memiliki cinta diri yang tidak teratur. Nah, kita tahu dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 23, di sana dikisahkan bagaimana orang kaya dan Lazarus si miskin. Itu kan Lazarus si miskin dan orang kaya dikisahkan dalam kisah itu. Dan menarik para saudara bahwa apa yang terjadi ketika si Lazarus meninggal? Apa yang terjadi dengan dia? Dan apa yang terjadi dengan orang kaya itu ketika dia meninggal? Ya. Ketika orang kaya itu meninggal dan Lazarus juga meninggal, ada jarak, ada jurang pemisah antara mereka berdua. Ya kan? Saya kira kita semua tahu kisah itu, ya. Kisah orang kaya dan Lazarus itu. Nah, ketika mereka meninggal, para saudara, ketika mereka meninggal, ada jurang pemisah yang tak terjembatani antara orang kaya dan si Lazarus itu. Nah, tentunya kita bertanya, mengapa orang kaya itu mendapatkan siksaan yang luar biasa ketika dia meninggal? Apakah karena kekayaannya? Tidak, para saudara. Saya kira dalam kesempatan lain juga Tuhan melalui Rasul Paulusnya juga mengatakan bahwa orang yang tidak bekerja jangan diberi makan. Saya kira itu berarti Tuhan menghendaki juga supaya kita juga bekerja. Dan saya kira orang kaya itu juga dia mendapatkan kekayaannya karena dia bekerja, para saudara. Nah, apa yang membuat dia mengalami siksaan? Apakah karena kekayaannya? Tidak, para saudara. Yang menjadi penyebabnya adalah ketika dia dalam hidupnya memiliki cinta diri yang tidak teratur. Nah, ini dibuktikan di mana? Dalam kisah itu sudah jelas dikisahkan bahwa Lazarus berada dekat rumahnya. Gitu ya. Lazarus yang penuh borok, gitu ya, berada dekat rumah si kaya itu. Dan si kaya itu hanya mungkin melihat dari jauh saja. Gitu ya. Melihat dari jauh saja. Dan tidak melakukan pertolongan terhadap si Lazarus itu. Dalam konteks itulah dia hanya cinta akan dirinya sendiri, gitu ya. Nah, kalau memang itu yang terjadi, apa yang diharapkan? Supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama, supaya kita tidak melakukan kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh orang kaya dalam kisah Lukas bab 16 ayat 19 itu. Supaya kita tidak jatuh lagi dalam cinta diri yang tidak teratur itu. Yesus dalam kesempatan lain mengajarkan kita juga agar memiliki namanya hati yang berbelas kasih. Nah, itu yang diharapkan. Bahwa ketika kita memiliki hati yang berbelas kasih, tentunya kita akhirnya membuat tadi jarak yang jauh itu dengan orang-orang yang menderita akhirnya semakin mendekat. Gitu ya. Itu yang diharapkan, bahwa ketika hati kita dipenuhi dengan belas kasihan seperti yang dimiliki oleh Yesus, maka tentunya kita juga akan tergerak oleh belas kasihan untuk menolong mereka yang menderita. Itu berarti kita membuat jarak, itu tadi yang jauh itu akhirnya semakin mendekat. Kita memutuskan jurang pemisah antara orang yang miskin dan orang yang kaya. Dalam konteks itulah maka kita memiliki hati yang berbelas kasih. Kalau kita memiliki hati yang berbelas kasih, maka kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama seperti dalam Injil Lukas bab 16 ayat 19 itu. Nah, itu contoh pertama. Contoh yang kedua, para saudara, sebetulnya Rasul Paulus ya dalam suratnya yang kedua kepada Timotius bab 3 ayat 1 sampai 9 melukiskan dengan baik bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman. Itu ya.
Di sana dalam teks itu ditemukan kalimat bahwa pada akhir zaman ditemukan orang yang cinta diri dan cinta uang. Nah, Rasul Paulus mengingatkan kita semua dalam teks ini. Dan ini tentunya menjadi PR kita untuk membaca dua teks ini sebagai contoh ya. Bagaimana orang yang memiliki cinta diri yang tidak teratur. Dan Rasul Paulus sudah mengingatkan kita bahwa orang pada zaman akhir, dia katakan gitu kan, bahwa akan ditandai dengan cinta diri dan cinta uang. Mungkin ini juga menjadi bahan permenungan kita. Jangan sampai kita jatuh dalam dosa ini. Jangan sampai kita jatuh dalam kecenderungan ini. Nah, oleh karena itu para saudara, perlu kita melihat sedikit prinsip-prinsip yang perlu disadari. Pertama adalah cinta diri merupakan musuh yang paling berbahaya. Dan ini halangan bagi kita menuju kesempurnaan. Jadi kalau kita merindukan sebuah kesempurnaan dalam hidup ini, maka musuh pertama kita adalah cinta diri. Ya. Jika cinta diri sudah ditundukkan, maka sebetulnya setan dan dunia tidak berdaya apa-apa. Gitu ya. Jadi kalau kita bisa menundukkan cinta diri, tentunya dengan pertolongan rahmat Tuhan. Gitu ya. Itu makanya dalam retret ini juga kita ada adorasi, ada perayaan Ekaristi, ada kemudian refleksi pertobatan. Tentunya kita berharap bahwa kita memohon, kalau kita memiliki cinta diri, kita memohon supaya kepada Tuhan, supaya itu ditundukkan, gitu ya. Maka setan pun tidak berdaya. Dan perjuangan untuk mencabutnya adalah perjuangan kita seumur hidup. Mungkin orang bertanya, sampai kapan saya bisa mengatasi kelemahan ini? Ya, ini adalah perjuangan kita seumur hidup. Nah, bagi yang kurang sabar, memang perlu menyadari prinsip perjuangan terus-menerus. Nah, ini yang menjadi penyakit kita, gitu ya. Sekarang kita mentalnya mental instan. Berharap setelah retret ini selesai, bim salah bim kecenderungan itu hilang, gitu kan. Nah, oke, kita berharap begitu dengan pertolongan rahmat Tuhan, Tuhan memberikan mujizat bagi kita. Ya puji Tuhan kalau itu terjadi dengan diri kita. Tetapi sadarilah ini adalah perjuangan kita seumur hidup. Gitu ya. Dan itu berarti kita berjuang secara terus-menerus. Bagi yang lamban, itu tadi bagi yang kurang sabar ya. Bagi yang lamban perlu penyangkalan diri yang lebih besar. Itu kan ada orang juga yang lamban untuk mengatasi, maka perlu penyangkalan diri yang lebih besar. Segala kejahatan berasal dari hati yang rusak atau dinodai dan cinta diri. Hati-hati. Jadi kejahatan itu bisa berangkat dari cinta diri. Jadi misalkan dia ingin memiliki harta yang banyak, tetapi sebetulnya dia tidak mampu. Tetapi karena dia memiliki cinta diri yang berlebihan, maka dia melakukan kejahatan apa? Mencuri. Ya kan? Itu kan? Atau berjudi. Itu juga buah dari cinta diri untuk mendapatkan kekayaan yang banyak karena demi cintanya kepada dirinya sendiri. Maka dia akan korupsi, dia juga mencuri, atau bisa jadi berjudi dengan harapan untuk mendapatkan uang itu, tetapi malah menjerumuskan dia dalam sebuah kejahatan dan membawa dosa kepada dosa maut. Prinsip yang kedua yang perlu kita sadari adalah cinta diri terdapat hampir dalam segala hal. Bahkan juga dalam hal-hal yang saleh atau perkara-perkara rohani. Jangan berpikir bahwa cinta diri hanya untuk konteksnya, untuk hal-hal duniawi saja. Ada juga orang yang melakukan praktek-praktek kesalehan, praktek rohani, tetapi motivasinya bukan untuk kemuliaan Allah, bukan untuk memuliakan Allah, tetapi untuk apa? Untuk menyenangkan dirinya sendiri. Gitu ya. Karena dia memiliki cinta diri yang berlebihan, maka dia melakukan segala praktek-praktek itu. Jadi jangan berpikir bahwa cinta diri itu hanya terdapat dalam hal-hal duniawi, tidak. Dalam praktek-praktek rohani juga itu bisa berakibat kepada cinta diri kalau tidak disadari dengan baik. Nah, cinta diri dapat menodai atau pandai bersembunyi pada rupa-rupa kebajikan. Ingat, hati-hati.
Dia juga bisa bersembunyi dalam kebajikan, perbuatan baik. Jadi dia menolong orang, sebetulnya motivasinya bukan demi cinta kepada Allah atau demi cinta kepada orang itu, tetapi supaya dia mendapat pujian, supaya dia mendapat hebat, supaya dia dinilai bahwa dia itu adalah orang-orang yang baik dan berjasa dalam hidupnya. Itu juga hati-hati. Itu karena cinta diri dapat menodai atau bersembunyi pada rupa kebajikan, gitu ya. Juga dalam puasa atau mati raga, gitu ya. Ada orang juga yang berpuasa, tetapi motivasinya bukan untuk demi cinta kepada Allah atau demi keselamatan jiwa-jiwa, tetapi supaya kelihatan wah sakti, gitu ya. Itu bisa tidak makan selama 40 hari. Wah, itu sakti namanya, gitu kan. Nah, yang dikejar atau itu hebat, dan dia dengan bangganya mengatakan, saya sudah puasa 40 hari, gitu ya. Tidak makan. Wow, luar biasa, gitu ya. Nah, jangan sampai para saudara itu terjadi dengan diri kita. Itu lagi-lagi kelihatannya hal yang baik, tetapi sebetulnya motivasi untuk cinta diri, gitu ya, supaya kelihatan baik. Nah, Beato Henry Suso mengatakan begini, prinsip sederhana yang diberikan Yesus. Dia bilang, aku ini hamba yang tidak berguna. Aku hanya melakukan apa yang diperintahkan. Nah, jadi ini yang perlu kita sadari bahwa sebetulnya bahwa kita ini hanya melakukan apa yang diperintahkan. Jadi ketika sudah melakukan sesuatu yang kelihatan wah, gitu ya, kita harus kembali memposisikan diri sebagai seorang hamba, gitu ya, yang tidak berguna. Nah, tetapi apa yang terjadi pada diri kita, para saudara? Ketika kita melakukan suatu perbuatan besar, yang kita harapkan adalah sorak-sorai. Yang kita harapkan adalah tepuk tangan. Itu kan wow, hebat, dia luar biasa. Nah, coba kalau tidak dipuji, kita marah besar, gitu ya. Contoh konkretnya mungkin dalam konteks kita, gitu ya. Saya sering menjumpai ini berkaitan dengan pengalaman konkret, gitu ya. Ketika kita bertugas dalam sebuah perayaan, misalkan perayaan Natal atau perayaan Paskah, kita ditugaskan untuk menjadi anggota KOR, gitu ya, yang menyanyikan lagu pada malam Paskah atau malam Natal. Dan ketika kami para imamnya lupa menyampaikan terima kasih setelah Natal itu, kecewa besar, gitu ya, dan menjadi Natal yang kelabu untuk dia. Nah, itu hati-hati para saudara. Kalau itu yang terjadi, jangan sampai kita memiliki cinta diri yang tidak teratur, karena kita tidak memposisikan diri sebagai seperti yang dikatakan oleh Henry Suso untuk mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa setelah kita melakukan sesuatu yang besar, kita memposisikan diri sebagai hamba yang tidak berguna. Karena kita sebetulnya hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Tuhan memerintahkan kita agar kita memuliakan Dia. Itu yang kita lakukan ketika kita menyanyi dengan baiknya. Menyadari bahwa kita ini hanyalah keledai yang ditunggangi oleh Yesus. Nah, kemudian hal berikut yang kita lakukan agar cinta diri ini tidak menggerogoti kita adalah kita berusaha untuk menghindari godaan. Dalam arti begini, kita tidak mau melakukan sesuatu yang baik karena takut sombong. Ada juga orang yang ketika diberi suatu tugas, itu padahal itu sesuatu yang baik. Nah, tetapi dia sudah memiliki ketakutan yang berlebihan, gitu ya. Nanti kalau saya melakukan ini, nanti apa kata orang? Itu ya, itu. Nah, itu apa kata orang? Itu godaan para saudara, ya, itu godaan. Nah, oleh karena itu kita di sini dikatakan bahwa pantang dan puasa itu tetap perlu, melakukan perbuatan baik itu tetap perlu kita lakukan, gitu ya. Tetapi bukan untuk mengejar prestasi. Itu yang menjadi penekanan kita. Bukan untuk mengejar prestasi atau membanggakan diri, tetapi untuk menyatakan bahwa Allah jauh lebih berharga dan layak dicintai melebihi makanan, melebihi minuman atau hal-hal lain yang disenangi. Itu yang kita lakukan. Jadi motivasinya adalah bukan untuk supaya saya bisa berbangga-bangga,
tetapi kita mau memperlihatkan memang Allah itu adalah layak dipuji, Allah itu layak ditinggikan, Allah itu layak untuk dimuliakan. Kemudian berkaitan dengan menganggap diri suci itu adalah kesombongan. Hati-hati juga. Jadi ada orang juga yang menganggap diri suci, gitu ya. Karena orang yang sungguh-sungguh suci tidak pernah berpikir bahwa dirinya suci. Hati-hati juga, gitu ya. Banyak orang yang sudah melakukan kebajikan dan dia menganggap dirinya suci, ya. Karena semakin orang dekat dengan Allah, dia semakin mengenal dirinya yang sesungguhnya di hadapan Allah. Nah, sekarang tugas kita yang terakhir adalah bagaimana cara mengatasi cinta diri yang tidak teratur. Kalau memang ada kecenderungan itu dalam diri kita para saudara, apa yang harus kita lakukan? Nah, tentu ini yang kita harapkan kan. Tadi saya sudah membantu para saudara mengapa kita harus perlu mengikuti retret ini, ya kan? Karena ada kelemahan dan lain sebagainya. Nah, sekarang kelemahan pertama yang kita temukan adalah cinta diri. Nah, saya juga sudah membantu para saudara untuk berefleksi, wah jangan-jangan cinta diri, kecenderungan cinta diri yang tidak teratur ini dominan dalam diri saya. Nah, tentu yang terakhir adalah bagaimana mengatasi cinta diri ini. Nah, sebetulnya di sini ada beberapa cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah penyangkalan diri. Nah, kalau berbicara tentang penyangkalan diri, banyak orang kudus yang mengajarkannya. Tetapi saya mengambil dari Santo Yohanes Salib tentunya, ya. Yang kemudian namanya agere contra. Apa itu agere contra nanti akan dijelaskan. Yang ketiga melayani sesama. Kemudian yang keempat, memelihara sikap miskin di hadapan Allah atau memupuk sikap rendah hati. Itu kan dalam sabda bahagia, bukankah Tuhan mengatakan berbahagialah orang yang rendah hati? Ya kan? Nah, itu kita harus pupuk. Kemudian yang kelima, berusaha menyenangkan hati Allah atau mencintai Allah dalam segala sesuatu. Itu adalah cara mengatasi. Maka mari kita lihat satu persatu. Penyangkalan diri, itu ya, yang pertama. Penyangkalan diri ini diwujudkan dalam kelepasan terhadap egoisme atau kelepasan terhadap segala sesuatu yang berpusat pada diri sendiri. Kalau memang kita sudah tahu, oh saya ini punya kecenderungan untuk berpusat pada diri sendiri, maka hal itu saya harus sangkal, gitu ya. Penyangkalan diri dan kelepasan itu membuat orang dapat mengalami cinta kasih Allah dan sukacita sejati, sehingga dia terus berkembang dalam cinta kasih kepada Allah dan sesamanya. Kelekatan membuat usaha penyangkalan diri menjadi perjuangan berat. Contoh konkretnya begini para saudara, gitu ya. Misalkan kita punya satu kesukaan terhadap satu hal, gitu ya, atau satu benda, dan membuat kita lekat sekali dengan itu, gitu ya. Dan seolah-olah kalau hal itu tidak ada, serasa dunia ini mau kiamat. Gitu kan. Misalkan ada orang yang memiliki kesukaan dengan makanan gitu misalkan gitu ya. Kesukaan dengan makanan. Dan bagi dia itu harus gitu ya, harus ada gitu. Dan para saudara itu memperlihatkan bahwa dia memiliki kelekatan terhadap hal itu. Dan kalau dia memiliki kelekatan itu berarti yang menjadi tujuan hidupnya adalah dirinya sendiri. Dia sangat jatuh dalam cinta diri yang tidak teratur dalam hal makanan itu. Karena dia makan supaya untuk dirinya, gitu ya. Bukan lagi untuk sehat, tapi lebih kepada untuk kepuasan segala keinginan hasratnya itu. Maka Santo Yohanes Salib sederhananya Santo Yohanes Salib mengajar kita untuk menyangkal diri dalam hal itu. Tetapi bukan hanya ingat tadi saya sudah katakan, bukan hanya dalam hal jasmani saja, termasuk dalam hal rohani juga. Gitu ya, hal rohani juga. Misalkan kelekatan orang untuk selalu tampil, gitu ya. Kalau bila perlu orang lain jangan, saya selalu harus tampil. Itu juga kelekatan, gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kita harus menyangkal, memberi kesempatan kepada orang lain untuk diberi kesempatan untuk tampil, gitu ya. Nah, itu konkretnya, sederhananya. Jadi penyangkalan diri baik dalam hal jasmani maupun dalam hal rohani. Nah, itu yang langkah yang pertama yang kita bisa kita lakukan. Cinta diri yang sukar bukan pada kelepasan akan barang duniawi,
karena cepat kelihatan. Yang paling sukar adalah kelepasan pada apa yang tidak kelihatan. Misalnya nama baik, harga diri, gengsi, menganggap diri suci dan lain sebagainya. Nah, kalau kita memiliki kelekatan terhadap itu, misalkan nama baik, orang saja menjelek-jelekan kita, wow, tersinggungnya luar biasa. Dan setelah itu apa yang kita lakukan? Biasanya berusaha berniat untuk membalas dendam. Nah, itu berarti kita memiliki cinta diri yang terlalu berlebihan. Maka perlu penyangkalan diri secara menyeluruh dalam segala hal. Segala sesuatu tidak ditunjukkan pada kepentingan diri sendiri, tetapi untuk Allah dan sesama. Jadi lakukanlah segala sesuatu, termasuk melakukan perkara-perkara rohani dan perkara-perkara duniawi itu tadi, untuk kemuliaan Allah dan juga untuk keselamatan sesama. Kalau itu yang menjadi motivasi kita, maka lama-kelamaan cinta diri akan terkikis dari dalam diri kita. Nah, dan berbicara tentang penyangkalan diri, mulailah dari hal-hal yang kecil. Jangan berpikir hanya hal-hal yang besar saja. Tidak, para saudara. Bila orang setia, maka ia akan berkembang cepat dan menjadi manusia yang berkepribadian menarik dan berkenan kepada Allah. Nah, itu soal penyangkalan diri. Yang kedua adalah agere kontra. Artinya apa? Suatu bentuk penyangkalan diri yang konkret, melakukan segala sesuatu yang berlawanan atau kebalikan dari kecenderungan atau selera kodrat kita. Itu ya. Dalam arti begini, bahwa kalau sesuatu hal itu kita senangi, jangan diambil. Itu namanya agere kontra, gitu ya. Jadi kalau memang kesenangan yang berlebihan itu yang tidak teratur itu, maka kita sekarang mengambil yang sebaliknya, tidak mengambilnya kesempatan, walaupun kesempatan itu ada. Nah, itu berkaitan dengan agere kontra. Kemudian melayani sesama. Nah, tindakan konkret yang berikutnya untuk mengatasi cinta diri, ya kita berusaha untuk tidak membeda-bedakan seperti dalam kisah Lazarus itu tadi. Kita harus memiliki hati yang berbelas kasih, ya kan? Melayani sesama, maka cinta diri itu akan dihilangkan dari dalam diri kita, gitu ya. Mengendalikan sikap antipati, itu yang bisa kita lakukan. Dan yang keempat adalah memelihara sikap miskin di hadapan Allah atau memupuk sikap rendah hati. Nah, dalam Injil Matius seperti yang saya sudah katakan tadi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Gitu ya. Dalam Injil yang sama, berbahagialah juga orang yang rendah hati di sana. Gitu ya. Dalam segala sesuatu yang baik atau kebajikan yang kita lakukan, kita membutuhkan rahmat Allah. Menyadari bahwa segala buah yang baik mungkin di dalamnya tersembunyi ulat cinta diri, sehingga tidak perlu berbangga. Jadi kalau kita melakukan suatu kebaikan, jangan mengatakan kalau bukan saya. Nah, itu berarti kita berbangga gitu ya. Kalau bukan saya, nah, kalau sudah ada referen itu saya dan saya, hati-hatilah. Itu berarti kita masih berbangga gitu ya. Jadi seolah-olah orang lain itu tidak bisa dan kitalah saja yang harus disanjung. Itu keempat, gitu ya, memelihara sikap miskin dan rendah hati. Kemudian yang terakhir adalah berusaha menyenangkan hati Allah atau mencintai Allah dalam segala sesuatu. Dalam Injil Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu menuruti segala perintahku." Itu adalah perintah Tuhan untuk kita semua. Jadi supaya kita cinta diri yang tidak teratur itu dikikis habis dari diri kita, maka kita diminta untuk mengasihi Allah dan menuruti segala perintahnya. Ya. Itu berarti kita memberi nilai pada semua perbuatan kita, entah besar kecil, hanya demi cinta kepada Tuhan. Jadi kita belajar untuk melakukan segala sesuatu demi cinta kepada Tuhan. Nah, pekerjaan ini di hadapan Tuhan tidak diukur berdasarkan besar kecilnya kesukaran, melainkan berdasarkan berapa besar cintanya. Karena apa, para saudara? Santo Yohanes Salib mengatakan begini, pada senja akhir hidup kita diadili menurut cinta kasih kita. Jadi pada akhir hidup kita tidak ditanya berapa perbuatan besar yang engkau lakukan. Tetapi yang ditanya seberapa besar cintamu ketika engkau melakukan perbuatan kecil dan perbuatan besar itu.
gitu ya. Bukan seberapa besar perbuatan besar yang kau lakukan, tetapi seberapa besar cintamu. Tentunya cinta kepada Tuhan dan juga cinta kepada orang yang kita layani. Cinta kasih adalah sarana paling efektif untuk mengalahkan cinta diri sendiri. Nah, yang tidak teratur. Nah, para saudara, itu yang saya bisa bagikan di sesi pertama ini. Mudah-mudahan ini membantu kita semua untuk menjadi bahan permenungan kita untuk kita di sesi pertama. Jangan sampai kita memiliki kecenderungan cinta diri yang tidak teratur, yang cukup dominan. Tapi jangan berkecil hati. Ya, tadi sudah diberikan 5 langkah yang bisa kita lakukan. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah nanti malam dalam kesempatan retret ini kita juga ada adorasi, ada misa, ada refleksi pertobatan. Itu menjadi kesempatan bagi kita untuk berdoa bersama, memohon pertolongan rahmat Tuhan, agar Tuhan sendiri yang memberikan rahmat kepada kita, agar segala kecenderungan yang tidak baik itu disingkirkan dari diri kita, dan akhirnya kita menjadi lagi-lagi seperti Adam dan Hawa yang baru, gitu ya, yang memiliki keharmonisan dengan Allah, memiliki keharmonisan dengan sesama, memiliki keharmonisan dengan diri sendiri. Dan kalau itu yang terjadi, maka kita sudah mencicipi surga sejak di dunia ini, dan kita pun kelak akan berbahagia bersama Allah dalam kerajaannya di surga. Mari kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau sendiri sudah membantu kami dalam sesi yang pertama ini. Engkau mengantar kami dalam seluruh rangkaian kegiatan retret kami, retret mengatasi kelemahan. Kami mohon kepadamu, limpahkanlah rahmat-Mu kepada kami semua, agar kami dimampukan untuk mengenal kelemahan kami masing-masing. Dan juga teristimewa di sesi yang pertama ini, Engkau mampukan kami dengan rahmat-Mu, agar kami sungguh menyadari bahwa kami pun memiliki kecenderungan cinta diri yang tidak teratur. Dan kami mohon biarlah Engkau sendiri yang hadir boleh mematahkan kecenderungan itu dalam diri kami, sehingga dari hari ke hari kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Permohonan ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.